siapakah yang disebut dengan bapak tauhid? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dialah disebut bapak tauhid. Pertanyaannya, kenapa Ibrahim disebut bapak tauhid? Kenapa enggak Adam? Kenapa enggak Idris? Kenapa enggak Nuh? Kenapa enggak Saleh? Kenapa enggak Hud? 5 nabi sebelum Ibrahim. Kenapa? Jawabannya bagaimana? Maunya Allah. Ya, maunya Allah. Ribet kalau ditanya-tanya, ntar berdiskusinya panjang. Kenapa babi diharamkan? Kenapa? Maunya Allah. Karena kotor Pak, bersihin aja. Karena mengandung cacing pita, rebus saja sampai 120, mati itu cacing pita. Maunya Allah. Karena mengandung penyakit Pak, bersihin penyakitnya. Karena itu berlemak-lemak Pak, bersihin lemaknya, buang. Dan sebagainya, jadi diskusi yang panjang. Kenapa khamar diharamkan? Maunya Allah. Karena merusak pikiran, sedikit aja kagak, keles. Anak muda kita begitu Pak. Ya, kalau begitu alasannya namanya bukan alasan bertauhid. Langsung aja tegas gitu loh. Kenapa kenapa subuh 2? Kenapa subuh 2? Ya maunya Allah. Kalau pakai logika 8 dong, lagi segar baru bangun tidur. Isya kenapa 4? Gitu, 2 aja udah capek pulang kerja gitu kan. Kenapa mesti 5 ya? 3 aja kayak Syiah. 3 Syiah demen banget 3 ya. Kenapa 5 waktu? 3 aja. Jawabannya maunya Allah. Maka kenapa Ibrahim diangkat sebagai bapak tauhid, yang lain tidak? Maunya Allah. Namun ada kemungkinan bahwa setelah Adam manusia punah. Setelah Idris manusia punah. Setelah Nuh manusia punah dengan banjir. Ya, setelah Nabi Hud manusia punah dengan petir. Setelah Nabi Saleh manusia punah dengan angin panas. Kan kaum Ad, kaum Samud semua hilang kan? Semua hilang kan? Nah, muncul peradaban baru di Mesopotamia. Peradaban baru di Mesopotamia, di lembah sungai Babilonia, sungai Tigris, sungai Efrat. Itulah awal mula peradaban manusia. Dan umurnya juga wajar. Umurnya juga wajar, kecuali Ibrahim sendiri yang 175 tahun. Begitu turun kepada Ismail 130, begitu turun kepada Ishak 140, begitu turun pada Yakub 120. Mulai, bahkan Nabi Sulaiman cuma 52 tahun. Jadi sudah mulai sama dengan kita. Maka itu peradaban baru. Karena peradaban baru disebut bapak tauhid. Dan telah putus tuh di atas, kecuali Ibrahim alaihissalam. Karena itu beliau dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 124, inni ja'iluka linnasi imaman. Aku menjadikan kau Ibrahim bagi seluruh manusia imam. Kenapa? Ya maunya Allah begitu. Ibrahim alaihissalam sebagai tokoh sentral tauhid. Agamanya apa? Saya pernah bahas di sini. Agamanya apa? Agamanya apa? Banyak orang yang masih mengatakan agamanya Hanif. Agamanya tauhid. Camkan Bapak Ibu sekalian, bukan. Seolah-olah itu benar, tetapi itu kalimat yang jahat. Kenapa? Karena ujung-ujungnya mengatakan Ibrahim itu agamanya samawi. Jahat, kotor, busuk, liberalisme yang membuat kita mengakui semuanya sama saja. Jangan ragu-ragu. Apa agama Ibrahim? Islam. Jangan ragu-ragu. Apa agama Ibrahim? Jangan ragu-ragu. Surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikuti agama nenek moyangmu Ibrahim, dan dia Allah, wa huwa Allah sammakumul muslimina min qabl, dan dia Allah telah menamai kalian orang-orang muslim sejak dahulu. Bukan agama tauhid, perilakunya tauhid. Bukan agama Hanif, tapi agamanya yang lurus.
Itu sifat dari agama Islam. Islam sifatnya hanif. Islam sifatnya tauhid, mengesahkan Tuhan. Tapi bukan nama agama. Jangan ragu-ragu, Ibrahim agamanya Islam. Surat Al-Baqarah 140, Allah tamparin orang yang ragu-ragu. Am takuluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Apakah kalian mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seluruh anak cucunya, artinya ini min nabiyuna mir rabbihim, semua nabi dari Tuhanmu, kanu hudan aw nasara, ada yang Yahudi apa yang Nasrani? Apakah kau lebih tahu atau Allah? Itu kata Allah. Atau dalam surat Ali Imran 67 Allah katakan, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa muslim wa makana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim seorang Yahudi dan Nasrani, akan tapi dia seorang Muslim yang lurus. Hanifah muslimah, Muslim yang lurus. Hanifah muslimah, Muslim yang lurus. Bukan hanif dan berserah diri. Itu mah terjemahan Departemen Igame. Ya. Hanifah muslimah, yang Muslim lagi lurus, yang Muslim yang lurus. Hanifah muslimah. Kenapa? Karena semua dalil dengan jelas menyatakan dalam Al-Quran. Apa wasiat Ibrahim kepada dua anaknya, Ismail dan Ishak? Dalam surat Al-Baqarah 132, wa wassa biha Ibrahima wa wassa biha Ibrahima banihi wa Yaqub. Apa wasiat Ibrahim kepada dua anaknya dan Nabi Yakub juga kepada 12 anaknya? Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan ragu-ragu ngomongnya. Sentral tauhid kepada Ibrahim alaihissalam. Kagak connect pada Ibrahim, batal tauhid. Nggak nyambung sebagaimana ajaran Ibrahim, batal tauhid. Kalau Nabi Muhammad doang gimana? Tidak bisa. Kenapa saya katakan tidak bisa? Karena Nabi Muhammad sendiri yang mengikuti ajaran Ibrahim. Karena zikir Nabi Muhammad kalau pagi tadi dipimpin Mas Surat, Masya Allah nikmat sekali. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Bahkan sholat kita tidak sah tanpa menyebut nama Ibrahim. Betul? Coba aja ganti. Karena nggak suka dengan Ibrahim, ganti. Ada nggak orang yang nggak suka dengan Ibrahim? Nggak ada, kecuali orang gila. Kenapa? Karena Yahudi pun menghormatinya dengan menyebutnya Afram. Karena Nasrani menghormatinya dengan menyebutnya Abraham. Karena orang Hindu Buddha sangat menghormatinya dengan menyebutnya Brahman. Semua sama beliau yang dimaksud. Buktinya apa? Karena dalam ajaran Hindu Buddha, Brahman menikahi Saras. Dalam ajaran Hindu Buddha, dalam ajaran Yahudi, Afram menikahi Sarai. Dalam ajaran Kristen, Nasrani, Abraham menikahi Sarah. Dan Islam mengatakan Ibrahim menikahi Sarah. Sama semuanya, dia juga. Dialah sentral tauhid, yaitu Ibrahim. Dan dia agamanya Islam, bukan agama samawi. Kagak ada agama samawi. Demi Allah kagak ada. Kenapa saya katakan tegas demikian? Karena yang namanya agama samawi berasal dari langit. Kalau agama dari langit, kalau Yahudi dibilang samawi, Yahudi dari Allah. Kalau Nasrani dibilang samawi, berarti Nasrani dari Allah. Padahal demi Allah bukan. Yahudi dibuat oleh orang, Nasrani dibuat oleh orang.